Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus sholihat. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas kehadirannya pada parenting class malam hari TK Alfa Surabaya. Ya seperti yang Uma dan Aba ketahui ya, insya Allah mungkin tahun ini parenting class itu ada yang offline ya, sebulan sekali di gedung 2 dan ada yang online via Zoom malam hari dan keduanya sama-sama hari Sabtu. Mungkin beda pekan. Adapun hari ini tadi pagi untuk umahat yang sudah mengikuti tahsin juga bersama Ustazah Linda jazakumullah khairan. Nah, malam hari ini insya Allah masih membaca insight dari bukunya Dr. Aisyah Hamdan tentang menumbuh kembangkan iman kepada anak. Sudah sampai bab 3 di subbab atau subchapter pentingnya proses menyusui, bonding, dan early attachment. Jadi di buku ini dijelaskan secara jelas ya, singkat, padat, dan jelas tentang proses menyusui, bonding, dan early attachment ya. Memang kan ini kaitannya dengan ibu, tapi bapak-bapak juga harapannya mengetahui ilmu ini agar bisa mendukung, mensupport para ibu dalam membuat bonding atau attachment yang aman ini. Jadi Dr. Aisyah memulai subbab ini dengan judul proses menyusui. Beliau mencantumkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 tentang anjuran menyusui. Mungkin sudah banyak yang tahu ya tentang ayat ini, yang artinya para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyesuaian. Nah, di sini banyak hikmah sekali kenapa para ibu dianjurkan untuk menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Dokter Aisyah di sini menyatakan kalau proses menyusui ini masa perpanjangan alamiah dari masa kehamilan. Jadi memang banyak penelitian juga yang sudah membuktikan katanya proses menyusui ini merupakan cara yang paling efektif, paling baik dalam memberikan asupan pada bayi. Terus juga bisa memberikan manfaat bagi fisik bayi. Proses menyusui juga bisa memberikan manfaat bagi psikologis dan emosional ibu dan bayi. Manfaat psikologisnya dan emosionalnya tentu proses ini dikenal sebagai bonding atau attachment. Attachment itu bahasa Indonesianya adalah kelekatan. Nah, ini tuh faktor penting dalam dasar pengasuhan anak ya. Jadi ibaratnya fondasi pengasuhan anak ini adalah attachment, makanya proses menyusui ini sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan ASI merupakan hak penting yang perlu didapat oleh bayi. Nah, terus gimana kalau misalkan qadarullah belum ibu yang saat ini misalkan tidak bisa menyusui secara langsung. Saya dapat ilmu juga waktu itu dari salah satu dokter. Jadi walaupun memang kan ya setiap ibu kondisi kesehatan dan lain-lainnya kan tentu berbeda ya. Memang kan kebanyakan ibu alhamdulillah bisa menyusui langsung, tapi mungkin ada sebagian ibu yang qadarullah tidak bisa, akhirnya memakai botol. Nah, untuk agar bonding ini tetap terbangun, jadi untuk ibu-ibu yang memberikan susu dengan botol itu bisa posisi saat memberikan botolnya itu sama seperti ibu yang menyusui. Jadi walaupun memberikan botol tapi misalkan kepala anak dekat dengan menempel dengan dada ibu kan itu terdengar ya detak jantungnya, terus mendekap anaknya saat anak pegang botol. Nah, seperti itu mudahnya ya gitu. Terus selanjutnya Dokter Aisyah membahas lagi tentang ikatan dan kelekatan atau bonding dan attachment. Jadi memang awal-awal kelahiran anak ini itu tuh periode sensitif ya bagi ibu.
periode ini ibu sama anak ini punya kecenderungan untuk ingin dekat satu sama lain. Kelekatan yang erat yang terbangun bisa memunculkan perilaku attachment promoting pada anak. Juga menghadirkan pengasuhan intuitif yang berkualitas bagi ibu. Jadi sebenarnya walaupun misalkan ya seorang ibu ini tidak dibekali ilmu parenting yang di internet gitu atau mungkin buku-buku gitu, secara intuitif, secara intuisi, secara insting ibu tuh akan bisa menyusui gitu, mengasuh anak dengan sendirinya gitu. Karena memang itu ya luar biasanya perempuan, Allah anugerahkan perempuan dengan intuisinya untuk saat anaknya lahir itu secara intuisi akan mengasuh anaknya gitu. Nah, kondisi ini memang muncul pada awal yang tepat di mana bayi yang ada pada kondisi itu paling membutuhkan ibu dan ibu sudah pada kondisi paling siap untuk mengasuh. Hanya proses menyusui ini bisa diimbangi dengan adanya kedekatan yang sangat erat antara ibu dan bayi. Nah, kedekatan yang erat ini punya peran penting ya dalam proses pembentukan kelekatan. Nah, adanya kelekatan ini bayi katanya dapat mengembangkan rasa kepercayaannya terhadap pengasuh serta orang dewasa lainnya. Jadi kalau rasa kepercayaannya terbangun nih sama ibu, bayi itu mulai percaya dan kebutuhannya dapat terpenuhi. Terus dia juga bisa merasa berada dalam tempat yang aman. Ya jadi kan maksudnya saat anak-anak kita mungkin ya saat ada di perut ibu kan itu sangat aman ya, berlapis-lapis perut ibu gitu, melindungi dia dari lingkungan luar gitu. Yang dia lakukan itu ya udah tidur dan dapat asupan nutrisi dari ibu. Nah tapi saat keluar itu kan semuanya serba asing ya, yang asalnya cuma mungkin detak jantung ibu yang dia dengar gitu atau pokoknya saluran apa ya pernafasan ibu, pencernaan ibu yang ia dengar gitu. Tapi pas dia keluar awal-awal gitu kan sudah mulai suasana baru, sudah mulai terasa dingin mungkin dari sebuah ruangan itu atau merasakan panas, terus mungkin beberapa hari setelah dia dilahirkan sudah mulai melihat gitu dan banyak sekali orang yang ada di dekat dia itu kan dari bayi itu kayak merasa tidak aman. Nah, makanya ada hikmahnya menyusui ini walaupun memang dia sudah ada di dunia luar setelah di perut ibu, tapi dengan ia merasakan tetap dekat dengan ibu, dia mulai bangun kepercayaan terhadap dunia di sekitarnya. Lalu dia juga, bayi ini juga akan percaya dengan bahasa komunikasinya. Bahasa komunikasi bayi itu adalah tangisan. Bukan cuma bayi ya sebenarnya anak usia dini mungkin ya. Bayi dan anak usia dini, tangisan itu adalah bentuk komunikasi mereka. Ada yang mau mereka sampaikan gitu. Terkhusus bayi belum bisa berbicara gitu ya, belum bisa mengungkapkan apa yang dia mau. Jadi dengan menangislah komunikasi utamanya. Bisa jadi mungkin bayi menangis itu bisa jadi lapar, bisa jadi kegerahan, bisa jadi popoknya penuh, bisa jadi mungkin ingin dipeluk atau keringetan, pengen dibuka bajunya dan lain-lain. Tuh. Jadi tangisan adalah komunikasi dan itu tuh tanda juga mereka ya, kepercayaan diri mereka untuk memberikan isyarat lebih lanjut kalau memang diperlukan. Terus juga melalui proses menyusui katanya hubungan antara ibu dan bayi bisa menjadi sinkron dan harmonis karena bayi dapat memberikan isyarat dan ibu merespon dengan tepat. Nanti insya Allah dijelaskan lagi mungkinnya tentang kelekatan ini. Jadi proses mengasuh anak menjadi lebih mudah karena adanya rasa percaya dari anak yang terbangun dan koneksinya itu terbentuk dengan baik antara anak dengan ibu. Jadi kuatnya bonding dan attachment ini, hubungan orang tua dan anak menjadi lebih alami dan menyenangkan.
Terus juga kata Dokter Aisyah ini attachment parenting juga bisa membantu anak mengembangkan kemandiriannya karena ia mendorong keseimbangan yang tepat antara kebergantungan dan kemandirian. Jadi kan pertengahan lah ya kalau kata Naman itu. Jadi dia tetap butuh ibu, tapi dia juga bisa mandiri. Jadi nggak yang terlalu bergantung sama ibu apa-apa sama ibu, tapi juga nggak yang terlalu mandiri banget gitu. Balance atau seimbang ya. Anak dengan kelekatan yang aman dapat mempercayai orang tua dan membantunya merasa aman. Dia juga merasa lebih aman dalam mengeksplorasi lingkungan di sekitarnya. Nanti insya Allah dijelaskan lagi gitu ya bagaimana kelekatan aman itu seperti apa. Jadi contohnya katanya ada penelitian yang menunjukkan kalau balita yang punya kelekatan aman dengan ibunya akan lebih mudah beradaptasi dengan situasi bermain yang baru dan bisa bermain lebih mandiri dibandingkan balita lainnya. Jadi early bonding dan early attachment ini punya implikasi positif bagi perkembangan hubungan orang tua dan anak seiring pertumbuhan dan perkembangan anak. Manfaatnya tentu ya terbawa sampai anak-anak awal bahkan mungkin sampai ya dewasa. Jadi intinya ini tuh berkaitan juga nanti sama dia ke depannya seperti apa. Nah selanjutnya di sini saya mau menjelaskan sedikit lebih detail gitu ya tentang kelekatan ini gitu. Jadi kelekatan itu tuh apa sih? Sebentar sekalian mungkin. Nah, oke. Okay. Jadi kelekatan itu intinya kan kalau bahasa Inggrisnya attachment ya. Kelekatan itu jadi secara sederhana ya didefinisikan ikatan emosional yang mendalam dan bertahan lama yang menghubungkan satu orang dengan orang lain melintasi ruang dan waktu. Ini menurut uh, salah satu psikolog sih ya, Ainsworth dan juga Bowlby. Jadi ini tuh sebuah ikatan emosional yang tidak terlihat tapi terasa. Gitu. Jadi sangat dalam gitu ya dan emang bertahan lama. Dan ya tadi yang melintasi ruang dan waktu walaupun misalkan anak di sekolah, ibu di rumah gitu. Kalau katanya aman ya udah gitu. Nanti juga kan anak percaya oh ya oke sekolah nih nanti, misalkan sekolah berapa jam tapi kan nanti akhirnya ibu ngejemput atau nanti ketemu ibu di rumah sore hari atau nanti pas siang kayak gitu. Nah terus apa sih kelekatan emosional kalau kaitannya dengan perkembangan anak? Kalau kelekatan yang emosional yang kaitannya dengan perkembangan anak ini, itu tuh sebuah kecenderungan yang dimiliki bayi untuk menjadi dekat secara emosional dengan pengasuh utama ya, sehingga bayi ini menjadi damai dan tenang saat berada di hadapan pengasuh utama ini. Nah, bayi-bayi ini mengembangkan ikatan emosional yang kuat dengan pengasuh utamanya, terkhusus ibu dan ayah, mungkinnya ibu dulu, nanti baru ayah. Gitu. Dan kelekatan dengan pengasuhnya ini merupakan langkah untuk membangun perasaan aman di dunia. Jadi perasaan aman itu enggak ujuk-ujuk dibentuk gitu ya pas anak usia misalkan 6 tahun gitu baru dibentuk nih kelekatan aman enggak tapi dari dia bayi gitu kalau bahasa Sundanya tuh ngereyeh gitu ya pelan-pelan gitu membangun rasa aman itu. Nah selanjutnya uh, untuk memahami lebih lebih lanjut um, jadi ada salah satu uh, tokoh psikologi ya gitu ya namanya Bowlby. Dia tuh percaya katanya ikatan paling awal ini yang dibentuk sama anak-anak dengan pengasuh utama mereka punya dampak yang luar biasa dan terus berlanjut sepanjang hidup. Ya jadi kayak kelihatannya memang sepele ya karena kan nggak kelihatan gitu. Terus juga nggak ada indikator penilaiannya seperti apa secara terukur yang terlihat apa. Tapi ternyata memang hal-hal yang tidak tampak ini justru punya dampak yang luar biasa nih dan bisa berlanjut sepanjang hidup.
Jadi selanjutnya, oh ya, eh, kalau ada lagi tokoh psikologi lagi namanya Harlow yang bilang kalau misalkan kelekatan ini intinya sebuah hasil dari penerimaan si anak tentang kenyamanan dan perhatian juga dari pengasuh. Jadi ini tuh bukan hanya tentang gimana anak itu dikasih makan atau apakah ya kalau mungkin anak usia dini yang penting makan kenyang, yang penting tidur pulas, yang penting eh, hal-hal yang berbau materialistik ya, hal-hal yang terlihat tidak seperti itu, tapi bagaimana anak merasakan keamanan itu gitu. Dan bagaimana perhatian kita saat anak membutuhkan sesuatu gitu. Jadi mungkin ada hubungan timbal balik yang mungkin nanti insya Allah dijelaskan yang gambar yang ditampilkan ini. Nah, jadi tahapan kelekatan itu ada beberapa tahapan ternyata. Nah, ini tuh dikembangkan sama dua orang peneliti namanya Rudolf Schaffer dan Peggy Emerson. Nah, jadi ada seenggaknya ada 4 tahapan kelekatan ini. Jadi ada tahap pra-kelekatan. Nah, ini tuh kapan dimulainya? Pas anak baru lahir sampai usia 3 bulan. Jadi memang di usia ini kan memang secara indera panca indera pun belum bayi belum bisa berfungsi dengan baik ya, kayak penglihatan juga kan mungkin masih samar-samar. Jadi memang di usia 0 sampai 3 bulan bayi itu belum menunjukkan kelekatan khusus pada pengasuh tertentu gitu. Tapi dia tuh sudah mulai menunjukkan sinyal-sinyal gitu, sinyal-sinyal kepada orang dewasa di sekitarnya melalui apa? Melalui menangis ya tentunya, bahasa utama mereka menangis atau rewel. Nah, itu tuh secara alami menarik perhatian pengasuh dan respon positif bayi mendorong pengasuh untuk tetap dekat. Nah, jadi memang idealnya ya gitu. Jadi saat anak menangis, saat anak rewel, pengasuh utama itu merespon gitu. Ada uh, jadi bayi ngasih sinyal, orang dewasa menangkap sinyal itu dan berusaha memahami apa yang sedang dicoba dikomunikasikan oleh bayi melalui sinyal menangis itu. Ya menangis dan rewel itu ya. Nah, selanjutnya uh, antara usia bayi 6 minggu sampai 7 bulan, ini tahap kedua disebutnya kelekatan tanpa pandang bulu. Jadi bayi itu mulai menunjukkan preferensi nih terhadap pengasuh primer, pengasuh utama atau yang sekundernya. Bayi mulai mengembangkan kepercayaan bahwa pengasuh akan merespon kebutuhan mereka walaupun mereka masih menerima perawatan dari orang lain. Bayi mulai membedakan antara orang yang dikenal dan yang tidak dikenal dan merespon lebih positif terhadap pengasuh utama. Jadi memang di usia-usia mungkin ya bayi sebulan sampai 7 bulan nih, bayi ini udah mulai mengembangkan rasa percaya itu kepada orang dewasa. Oh iya betul ini saya ngomong sendiri aja, emang gambarnya nanti dijelasin di akhir insya Allah. Um, Mana ya tadi? Oh, hmm, jadi walaupun misalkan ada ibu, ada ayah, misalkan ada nenek, ada kakek, tapi bayi itu akan lebih merespon positif pada pengasuh utama yang intens merespon kebutuhan dia, sinyal-sinyal yang dia udah berikan dari dia baru lahir. Dan ini kan biasanya ibu ya gitu. Jadi walaupun misalkan pas MPASI nih bayi ini disuapin sama neneknya misalkan, tapi pada akhirnya bayi itu tetap lebih condong pengen sama ibunya gitu, merasa lebih eh, memberikan sinyal-sinyal lebih dalam gitu ya kepada ibunya. Karena dia merasa kalau ibunya ini yang lebih intens menerima sinyal dia dari awal dia lahir. Nah, baru nih dia tuh dari usia 7 sampai 11 bulan, tahap ketiga dia tuh sudah bisa membedakan kelekatan. Bayi itu sudah mulai menunjukkan keterikatan yang kuat dan preferensi untuk satu individu tertentu. Itu dia tuh bakal protes kalau misalkan dipisahkan dari
pengasuh utama mereka atau disebutnya separation anxiety ya, dan mulai menunjukkan kecemasan kalau ada di sekitar orang asing atau disebutnya stranger anxiety gitu. Jadi kalau misalkan ibu yang punya ibu-ibu yang punya bayi usia 7 sampai 11 mungkin kalau misalkan ibunya pergi sedikit ke dapur, dianya nangis gitu atau ngikutin gitu. Nah, itu tuh berarti sinyal bagus kalau dia tuh sudah mulai membangun kelekatan yang aman sama pengasuh utama. Dan kalau misalkan ada orang asing, misalkan ada sepupu datang, terus mau gendong bayinya tuh nangis gitu, karena kan itu stranger ya, orang asing gitu, yang selama ini tuh dia nggak ada tapi baru lihat. Nah, itu juga wajar ya di usia 7 sampai 11 bulan. Nah, tahap keempat, kelekatan ganda. Jadi biasanya setelah bayi usia 9 bulan, bayi ini sudah mulai membentuk ikatan emosional yang kuat dengan pengasuh lain di luar figur kelekatan utama. Nah, ini tuh ya tadi ya, jadi misalkan pengasuh utamanya ibu, tapi 9 bulan ke atas, bayi ini sering berinteraksi sama ayah, sama kakek, sama nenek, sama om, sama tante, atau sama, eee, neni gitu. Nah, itu tuh 9 bulan ke atas, bayi itu sudah mulai membuka kelekatan yang aman selain dengan ibu, kayak gitu. Lalu selanjutnya apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kelekatan ini? Jadi memang kan prosesnya tuh kelihatannya mudah ya, tapi sebenarnya ada faktor yang mempengaruhi gimana dan kapan kelekatan itu bisa berkembang. Termasuk peluang untuk kelekatan. Jadi anak-anak yang tidak punya figur pengasuh utama, misalnya kodarullah tapi sepertinya nggak ada ya di sini, mereka yang dibesarkan di panti asuhan mungkin kodarullah gagal mengembangkan rasa percaya yang dibutuhkan untuk membentuk kelekatan. Terus juga pengasuhan yang berkualitas. Jadi, pengasuhan yang berkualitas ini faktor penunjang kelekatan aman itu. Jadi pengasuh merespon dengan cepat dan konsisten, ini kuncinya. Jadi anak-anak tuh belajar kalau mereka tuh dapat bergantung pada orang-orang atau orang dewasa atau pengasuh utama yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka. Nah, itu fondasi penting untuk kelekatan. Selanjutnya jadi pola kelekatan itu kan ada tipe ya, ada 4 tipe, 4 pola kelekatan. Tentu ya kelekatan yang kita harapkan bisa terjadi atau ada dengan anak kita dan kita ya, orang dewasa, ibu dengan anak, ayah dengan anak itu adalah kelekatan yang aman. Tapi seenggaknya itu ada 4 pola kelekatan itu. Yang pertama, kelekatan aman ya atau secure attachment mungkin yang sering baca parenting influencer, itu sering mungkin ya beberapa, menyebut istilah secure attachment atau kelekatan yang aman. Jadi kelekatan aman ini, anak-anak ini bisa bergantung pada pengasuhnya, eee, mungkin menunjukkan kesedihan ya kalau misalkan berpisah atau misalkan ibu ke warung sebentar sempat sedih tapi, gembira kalau misalkan pas ibu pulang dari warung gitu. Jadi kelekatan yang aman ini walaupun anak mungkin kesel atau sedih, tapi mereka tuh yakin kalau pengasuhnya bakal balik lagi ke dia. Dan begitupun kalau dia merasa takut, anak-anak yang punya kelekatan aman ini juga akan merasa nyaman untuk mencari, eee pengasuh utamanya gitu. Jadi kalau misalkan takut, misalkan denger suara petir kan gitu ya, kadang kan itu suara keras sekali ya bagi, pendengaran anak-anak itu, duar gitu. Misalkan, pas lagi dengar suara petir, anak lagi di ruang tamu, ibu lagi di dapur gitu. Itu kan, duar dahsyat gitu ya, anak tuh nangis gitu, takut gitu. Tapi saat ibu langsung nyamperin anak, emang awalnya anak takut sama suara petir itu, tapi anak kemudian akan merasakan keamanan karena ada ibu yang menenangkan anak itu. Nah, ada juga yang kedua tipe kelekatan ambivalen. Jadi ini tuh tipe anak-anak ini akan menjadi sangat tertekan kalau orang tua mereka pergi.
Jadi pola kelekatan ini tuh memang nggak umum, mungkin kalau secara penelitian tuh ada 7-15% anak-anak dengan gaya kelekatan ini di Amerika Serikat. Akibatnya katanya ini tuh karena mungkin, eee, kehadiran orang tua ya, kehadiran orang tua yang, mungkin bisa dikatakan jarang lah pada anak ini. Jadi anak-anak itu nggak bisa bergantung pada pengasuh utama mereka untuk berada di sana ketika mereka membutuhkannya. Jadi mungkin orang tuanya yang sangat abai gitu akan membentuk anak memiliki kelekatan ambivalen. Ada juga kelekatan menghindar. Jadi anak-anak dengan kelekatan menghindar ini cenderung justru menghindari orang tua atau pengasuh utama dan nggak menunjukkan preferensi pengasuh utama. Dan jadi kalau misalkan ada orang asing atau pengasuh utama ya malah justru condongnya pilih orang asing. Nah, kelekatan ini mungkin bisa jadi hasil dari pengasuhan yang kasar atau abusif gitu ya, atau lalai gitu ya. Anak-anak yang mungkin, sering dihukum karena mengandalkan pengasuh, biasanya dia jadi belajar untuk mencari bantuan di masa depan. Maksudnya misalkan, tadi kan kita sudah membahas ya kalau misalkan anak nangis itu adalah sebuah bentuk komunikasi. Nah, untuk pengasuh utama yang berupaya agar kelekatan ini aman saat anak menangis, tentu kan dirangkul, digendong, dicari tahu apa yang membuatnya menangis. Tapi untuk anak-anak yang memiliki kelekatan menghindar, biasanya itu tuh saat anak menangis justru dimarahi gitu ya, atau misalkan pas bayi menangis, eee orang tuanya mungkin karena kondisi emosinya sedang tidak stabil, eee, anaknya nangis tuh misalkan dipukul atau dijewer atau ya mungkin ya seperti itulah gitu. Jadi akhirnya anak tuh belajar, "Oke, kalau aku mengungkapkan kebutuhanku, aku akan dimarahi, jadi aku lebih baik menghindar saja," gitu, kayak gitu. Selanjutnya ada kelekatan yang tidak teratur. Nah ini tuh jadi anak-anak dengan kelekatan ini campuran dari perilaku, eee campuran dari kelekatan ambivalen ya, yang orang tuanya udah mah tidak hadir gitu ya, saat anak butuh sesuatu orang tuanya tuh mengabaikannya dan justru saat sekalinya hadir, orang tua itu justru malah berbuat kasar. Nah ini tuh terbentuklah kelekatan yang tidak teratur ini. Mmm, jadi anak tuh awalnya kan tampak nggak terarah, linglung, atau bingung. Mereka itu mungkin bisa jadi menghindar atau bahkan melawan orang tua di masa yang akan datang. Jadi orang tua di kelekatan yang nggak teratur ini, jadi sumber ketakutan anak, bukan sumber kenyamanan anak, dan ini tuh mengarah pada perilaku yang tidak teratur. Nah, jadi memang harapannya ya kita tuh, tentu ya sebagai orang tua ingin punya kelekatan yang aman dengan anak. Karena ya banyak sekali manfaatnya, mungkin penelitian-penelitiannya yang sudah tersebar di internet tentang dampak positif dari kelekatan yang aman antara anak dengan orang tua. Dan ya qadarullah ya anak-anak yang dengan kelekatan yang tidak teratur tadi, ambivalen, itu tuh mungkin banyak, yang sakit ya, sakit dalam artian, didiagnosis dengan gangguan perilaku, gangguan stres pasca trauma, dan lain-lain. Nah itu tuh biasanya karena berawal dari kelekatan yang tidak aman itu. Semoga kita semua dapat berupaya untuk membangun kelekatan yang aman dengan anak. Nah, ini ada gambar di sini. Ini tuh adalah, sebuah, apa ya, sebuah teori lah untuk mempermudah orang tua cara memahami kelekatan yang aman. Sebentar ya, disebutnya circle of security. Ini tuh, jadi circle of security ini, dikembangkan sama
muridnya John Bowlby ya, tadi sempat disinggung John Bowlby tentang kelekatan. Nah, jadi Circle of Security ini tuh kayak muridnya Pak John Bowlby. Siapa aja? Ken Hoffman, Glenn Cooper, sama Bert Powell. Jadi mereka bertiga ini adalah terapis keluarga dan anak yang banyak bekerja dengan keluarga yang menghadapi tantangan emosional, keterikatan, dan pengasuhan. Ya mungkin ya qadarullah ya kan, kalau misalkan ya alhamdulillah kita tuh hidup atau kita terlahir dalam keluarga muslim yang punya banyak aturan, tapi justru aturan itu sangat membantu kita ya untuk tidak kebablasan ya, bebas yang tetap bebas tapi tetap ada aturan jelas gitu. Kalau mungkin ya kita sedikitnya tahu kalau di negara USA sana itu kan bebas yang kebablasan ya, banyak sekali kasus yang mengerikan lah gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan mungkin kalau diteliti itu tuh berawal dari kelekatan yang tidak aman, kelekatan yang tidak teratur, kelekatan yang ambivalen. Entah itu mungkin anaknya dilecehkan, anaknya ditelantarkan, anaknya disiksa dan lain-lain gitu. Jadi Circle of Security ini ya tadi ya akar kuatnya dari teorinya Pak John Bowlby, lalu dikembangkan lagi sama ketiga pencetus ini yang tadi. Tujuannya katanya untuk bisa kita sebagai orang tua, guru, ataupun mungkin profesional lain untuk mudah memahami bahasa kebutuhan emosional anak. Terus juga bisa memberikan pengasuhan yang lebih responsif dan penuh kasih sayang. Ya, gitu. Terus tentu membangun hubungan yang sehat dan aman antara anak dan orang tua, ya, karena bagaimanapun anak dan orang tua itu hidup mau gimana pun akan selalu terhubung ya, apalagi ibu dan anak. Karena mitokondrianya ibu tuh akan terus ibu akan nempel ke anak-anaknya gitu ya. Jadi template-nya ibu ya, genetiknya ibu tuh akan nempel ke anak-anaknya ya. Sampai kapanpun mau anaknya di Rusia, ibunya di Bandung gitu ya, tetap aja ada gitu kelekatan itu. Nah, jadi di sini adalah gambar circle of security bagaimana kehadiran orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Ini ada gambarnya nih ya, circle ya, karena namanya circle kan ya lingkaran ya. Di lingkaran ini tuh menggambarkan gimana sih anak yang kebutuhan anak, seenggaknya ada kebutuhan anak tuh ada dua seenggaknya. Yang pertama tentang menjelajahi dunia atau eksplorasi ya, mengeksplorasi. Mungkin diperbesar dikit. Jadi memang ya anak ya dengan fitrahnya tentu sangat butuh untuk mengeksplorasi lingkungan di sekitarnya. Entah itu kalau di rumah mengeksplorasi barang-barang di dapur, kalau di kamar mandi mungkin main air, kalau di kamar sendiri mungkin main-mainannya, atau mungkin di kamar ibu lagi ngelicin gitu, anak main ditumpukan baju gitu ya. Itu kan namanya eksplorasi ya. Anak tuh kayak pengen tahu nih, oh kalau aku duduk di tumpukan baju ini gimana ya, oh rasanya empuk, oh empuk nih gitu. Oh kalau misalkan aku numpuk baju ini ke badan aku, ternyata aku bisa ketutup nih sama baju-baju ini, misalkan kayak gitu. Nah, anak tuh sangat butuh eksplorasi itu, dan anak juga butuh kita mendukung anak untuk mengeksplorasi. Nah, jadi walaupun kita kasih kebebasan nih sama anak ya di area-area atau di hal-hal yang memang kita rasa itu aman, anak juga tetap butuh kita untuk mengawasi mereka dari jauh atau watch over me, maksudnya tuh mengawasi mereka dari jauh. Delight in me maksudnya tuh menunjukkan bahwa kita tuh bahagia loh atas upaya eksplorasi mereka gitu. Terus help me maksudnya membantu kalau dia kesulitan, dan enjoy with me maksudnya menikmati momen bersamanya. Jadi gini, kita contoh yang di rumah misalkan.
Hmm, anak usia berapa ya? Anak usia 4 atau 5 tahun mungkin ya kan sangat di rumah tuh seneng ya ke sana kemari gitu. Misalkan ada anak yang ibunya lagi cuci piring di dapur nih misalkan. Terus anaknya ini pengen bantu misalkan nyiapkan makan malam. Eh, atau pengen coba nyetekin kompor. Apa ya? Nyetekin kompor apa ya? Menyalakan kompor. Kan kita menunjukkan cara oh ini caranya menekan menekan knop kompor itu. Nanti biasanya anak usia 4 sampai 5 tahun itu udah bisa neken kompor ya. Oh, misalkan dia udah bisa nih, oke. Kita sambil nyuci piring, kita sambil liatin, oh dia tuh mau nuang misalkan telur ya, telur yang udah dia kocok, terus dituang, terus dioseng-oseng sendiri. Eh kita gitu saat anak mungkin ya sebagian dari kita kan mungkin kayak aduh takut kebakar gitu. Tapi kan selama kita kasih kepercayaan, selama kita merasa itu aman, nggak apa-apa gitu ya. Terus kita tuh bahagia atas usaha mereka ngoseng-ngoseng telur itu di atas wajan ya yang sudah kompornya nyala dan si apinya sudah kita atur nggak besar banget supaya nggak gampang gosong itu. Oseng-oseng terus kita tuh bahagia oh kamu bisa ya ngoseng-ngoseng gitu. Nah itu kan ucapan kayak gitu kan anak menangkapnya oh mama atau ibu atau uma nih bahagia nih ngelihat aku ngelakuin memasak yang biasanya dilakukan mama, uma, ibu, tapi aku bisa ngelakuinnya. Nah itu kan maksudnya delight in me. Nah tapi misalkan mau nuangin garam misalkan ya si anak ini menuangin garam. Dia tertentu ya butuh bantuan ya karena kan lagi ngoseng jadi nggak mungkin kayak ngebuka ngebuka tutup gak tutup wadah garam gitu. Jadi mungkin kita kita kasih bantuan, oh ini garamnya nih nak, nih gitu. Oh ini misalkan si kadang kan kalau kita ngoseng telur tuh kalau kelamaan didiemin jadi berkerak ya. Nah kita bantu si kerak-keraknya kita tekan ya supaya tidak jadi mengerak di wajan gitu. Nah, itu kan membantu dia saat kesulitan. Nah terus ya udah enjoy with me maksudnya saat misalkan sudah selesai gitu si hasil masakan dia gitu. Ya udah kita makan bersama hasil masakan dia gitu kan. Enjoy sama dia. Kayak gitu. Kita itu semacam jadi secure base ya. Jadi tempat aman untuk mereka memulai eksplorasi, memulai penjelajahan dunia sekitarnya. Ya tadi kita awalnya perlu memberikan rasa percaya itu sama anak. Ya, ya memang sulit mungkin ya awalnya, tapi selama kita apa ya yakin ya anak itu bisa dan aman gitu ya alat-alatnya jangan memasak lah mungkin cuci piring yang mudah ya yang tidak melibatkan api misalkan kalau cuci piring dan kita yakin anak ini bisa ya udah kita tuh menjadi secure base mereka gitu. Selama mereka mau melakukan itu cuci piring misalkan. Nah terus kita juga jadi safe haven maksudnya tuh gimana? Jadi kalau misalkan dia lelah, kecewa, takut, sedih, dia tuh kan pasti butuh kita ya. Dia tuh butuh kenyamanan dari kita, mungkin pelukan, mungkin tempat berlindung. Nah, ini tuh saatnya kita jadi safe haven mereka. Maksudnya em, protect me, jadi kita melindungi mereka, menenangkan dan menghibur mereka. Comfort me ya, maksudnya atau delight in me, menikmati keberadaannya, sama organize my feelings. Maksudnya membantu memahami emosinya. Misalkan, mungkin anak-anak usia kita anak-anak kita di usia TK itu biasanya kan misalkan suka main di luar ya entah itu mungkin main sepeda atau mungkin yang ya main sepeda lah ya main sepeda misalkan atau main di rumah tetangga misalkan. Terus misalkan pas lagi atau main depan rumah deh nah pas lagi main tiba-tiba ya kan udah main terus tiba-tiba duk jatuh misalkan jatuh lututnya berdarah tentu kan anak tuh nangis ya biasanya
kita jadi safe haven mereka. Oke, kita protect ya, kita misalkan lindungi, kita tenangkan, comfort, terus kita nggak menyalahkan juga ya gitu. Misalkan tuh kan dibilangin jangan lari tuh, bener jatuh. Nah itu jangan gitu. Jadi misalkan berdarah nih, oke kita bantu misalkan siram pakai air dingin, P3K yang kita tahu lah maksudnya gitu ya. Oke, ini sakit, misalkan oke ini sakit ya gitu. Tapi eh, mama bantu mama bantu bersihkan ya supaya kumannya itu nggak nggak kena luka kamu misalkan gitu. Insya Allah nanti Allah yang nyembuhin loh gitu. Jadi intinya safe haven ini saat anak pulang ke rumah, entah itu kecewa atau takut atau kesakitan tadi ya, itu jadi orang dewasa yang melindungi dia, menenangkan dia, terus enjoy sama keberadaan dia dan paham, membantu anak kita itu paham emosinya saat itu gitu. Nah, jadi kuncinya katanya kita tuh sebagai orang tua selalu lebih besar, lebih kuat, lebih bijak dan lebih lembut. Maksudnya ya kita harus apa ya? em, ya karena kan cara kita memandang dunia itu berbeda ya dengan anak-anak ya gitu. Jadi kita sebagai orang dewasa apapun yang anak tunjukkan kita tuh perlu menjadi sosok yang bisa lebih 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 dari mereka agar kita bisa jadi secure base-nya mereka, kita bisa jadi safe haven-nya mereka. Bukan malah anak-anak kita yang jadi secure base-nya kita, safe haven-nya kita. Jadi kalau kitanya tantrum, kita lampiasannya ke anak. Kalau kitanya puyeng gitu ya, lampiasannya ke anak. Kalau kita bete sama suami, lampiasannya ke anak aja. Semoga nggak kayak gitu ya kita ya, gitu. Karena eh, kita yang perlu jadi secure base dan safe haven mereka, gitu. Jadi intinya circle of security ini adalah semacam kerangka kerja lah untuk bantu kita nih supaya paham kapan sih anak ini butuh dilepas atau kapan sih anak ini butuh dirangkul kembali kalau dia butuh. Jadi nggak yang terlalu strict, maksudnya kayak udah di rumah dikurung di rumah nggak boleh keluar sama sekali. Di rumah aja atau di kamar aja nggak boleh keluar. Tapi ya sekali ya kalau memang anak saat itu mau main di depan rumah gitu atau main sama temennya ya nggak apa-apa gitu selama misalkan oke anak nih udah makan udah mandi udah seger gitu tidurnya juga tadi cukup oke deh boleh main gitu sama tetangga sebelah misalkan kita tahu nih sinyalnya oke ini anak udah bisa main. Nah, dan kita juga tahu kapan anak nih butuh kita rangkul kembali misalkan ada tipe anak yang suka main di luar gitu kalau udah maghrib misalkan kan kita orang tua muslim ya maghrib kan memang sunahnya anak-anak tuh harus masuk rumah maghrib suruh pulang mau nggak mau tuh. Jadi kalau misalkan orang tua atau kita sering menolak misalkan anak-anak mengeksplorasi banyak gak bolehnya. Aduh jangan itu kotor, aduh jangan itu bahaya, aduh jangan 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 jangan. Eh, boleh aja maksudnya tapi memang eh, mungkin ya dari satu jangan limanya boleh gitu. Kan anak tuh jangan mainin baju ibunya ya. Misalkan ibunya kan punya baju tuh ngegantung. Oke, jangan mainin baju ibu yang ada di lemari. Tapi bolehnya 5. Misalkan, oke kamu boleh main mainan Lego kamu boleh main sepeda di luar, kamu boleh nuang air minum sendiri, kamu boleh misalkan main air di kamar mandi, kamu boleh hmm, misalkan apa ya? Oh, kamu boleh misalkan keliling sore naik delman kayak gitu. Jadi itu supaya anak tuh tidak takut gitu. Kalau kita sering larang dengan misalkan jangan nanti gini, jangan nanti gini. Itu tuh secara tidak sadar kita mendidik apa ya?
yang menjadikan anak kita tuh takut sama sesuatu yang bahkan hal itu tuh belum tentu menakutkan gitu. Tapi ya tadi kita tuh boleh membebaskan tapi tetap ada batasan. Tapi jangan ya cuek banget gitu. Ya udah misalkan pagi main gitu ya. eh, Keluar sepuasnya gitu. Dijemput baru misalkan pas maghrib gitu. Jadi siang bablas nggak ngapa-ngapain. Nggak, tetap ada remindernya ya gitu. Tetap jangan bebas sinteing, jangan terlalu dibebaskan, jangan juga terlalu dikekang ya. Jadi tengah-tengah aja lah gitu. Itu namanya tadi circle of security. Jadi intinya it's okay kalau misalkan anak kita merasakan kelelahan atau capek saat bermain dan dia jadi uring-uringan, it's okay, dan itu tuh bukan salah kita juga ya, itu justru itu dia perlu belajar rasa lelah kalau kelelahan misalkan main ya karena terlalu capek, dan nggak apa-apa juga kalau misalkan mereka merasakan kecewa kalau sesuatu yang dia inginkan tidak dikabulkan sama kita, juga nggak apa-apa gitu kan, jadi ada semacam delay gitu ya, eh, pengen sesuatu tapi oke deh boleh tapi mungkin nanti bulan depan atau pekan depan, jadi nggak pengen ini langsung dikabulin, pengen ini langsung dikabulin, nanti kan kalau kayak gitu anak nggak belajar kecewa gitu, kecewa itu kayak gimana gitu. Nah itu tuh juga nggak apa-apa anak merasakan sesekali kecewa, dan kalau anak takut juga, eh, nalurinya kan biasanya anak takut sama sesuatu yang kalau di fase-fase ini kan sesuatu yang misalkan suara keras gitu atau mungkin ke apa ya gelap gitu, itu tuh wajar juga. Tinggal kita mengedukasi juga rasa takut itu bagaimana cara menenangkannya gitu. Dan nggak apa-apa juga anak merasa sedih, misalkan sedih kayak main sama tetangga terus ada konflik sedikit, ya itu kan wajar juga ya, misalkan konflik pulang-pulang sedih, misalkan aku tadi nggak diajak main ucing-ucingan sama dia gitu. Nah itu kan anak tuh ada perasaan sedih ditolak sama temennya, misalnya kita jadi tempat yang aman untuk memberikan comfort ya setelah anak sedih itu gitu. Kita jadi tempat nyaman, jadi kalau bisa pelukan ya, pelukan, memeluk anak gitu, jadi tempat pelindung mereka gitu. Jadi itu yang dinamakan circle of security. Nah, oh tadi ya insya Allah ini tentang bagaimana kelekatan yang aman itu kalau divisualisasikan. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke subbab em, dari Dr. Aisyah Hamdan ini. Nah, kan ya Masya Allah ya, bagus bagus sekali. Jadi kan sebelumnya subbabnya itu tentang kelekatannya ya, tentang bonding, tentang menyusui. Itu kan seolah sesuatu yang idealnya ya seperti itu gitu. Eh, Idealnya ibu menyusui 2 tahun, idealnya anak dan ibu itu punya ikatan yang kuat, kelekatan yang aman gitu. Tapi kan tentu ini kan dunia ya gitu. Tidak semua hal itu ideal. Tidak semua kehidupan kita itu ideal. Ya tidak semua kita dalam mengasuh anak itu ideal ya, sesuai teori kan pasti ada kecelipetnya gitu ya, ada salahnya gitu. Dan memang mustahil juga ya, sempurna itu gitu. Namanya ya kita, anak kita pertama lahir ke dunia, kita pun pertama lahir menjadi orang tua. Jadi semuanya itu butuh progres, sama-sama belajar tuh. Nah, jadi setelah subbab tadi, Dokter Aisyah ini melanjutkan subbabnya dengan berdoa. Nah, ini tuh luar biasa ya. Jadi maksudnya walaupun misal ya kehidupan kita, kehidupan anak kita, kondisi anak kita mungkin rasa-rasanya gitu ya, kita apalagi ibu-ibu nih kita ya kayak
suka kadang membandingkan gitu ya, misalkan, ya walaupun, "Ih kok aku nggak kayak Nikita Willy," misalkan gitu ya, "suami aku juga nggak kayak Pak Indranya," gitu kan, ya jauh lah gitu. Nah, karena kita alhamdulillah ya muslim gitu dan yang tadi juga teori-teori tadi kan, eee, di disimpulkan berdasarkan apa yang terjadi di negara-negara barat ya. Mungkin kalau dari secara geografis pun jauh lebih baik lah daripada kita di Katapang gitu ya maksudnya. Tapi kita sebagai muslim itu punya senjata ya yang bisa menepis segalanya, yaitu berdoa. Jadi walaupun mungkin kondisi kita, "Wah kayaknya aku nggak aman deh kalau katanya sama anak aku. Aduh kayaknya aku," misalkan, eee, waktu itu ya misalkan pas anak jatuh malah nyalahin ubinnya gitu ya, pas anak jatuh malah nyalahin anaknya gitu. Tenang aja ya, kita tuh punya senjata yaitu berdoa gitu. Orang tua muslim perlu terus-menerus doa gitu, mendoakan anak-anak kita. Ya karena ini juga yang dilakukan oleh para nabi ya, para nabi yang udah, ibaratnya manusia terbaik pada zamannya gitu ya, masing-masing zamannya aja berdoa gitu. Ya karena itulah yang bisa mendobrak semua hal yang menurut kita nggak mungkin. Kita tuh ya mungkin ya kalau di Al-Quran ada doanya Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, ya dan doa ya banyak kan doa-doanya kayak Rabbi habli minas solihin, ada Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya atau mungkin doa doa yang seperti Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ini ada semuanya tercantum dalam Al-Quran. Nah ini tuh kita bisa memanjatkannya, mendoakan anak-anak kita, keturunan kita. Kan anak-anak kita tuh bukan cuma nih yang lahir dari rahim kita aja ya, bisa jadi nanti cucu kita, cicit kita gitu. Walaupun misalkan, kita saat ini aduh kayaknya jauh nih dari kata, keluarga muslim ideal gitu. Tapi kan kalau kita terus berdoa siapa tahu doa kita tuh terwujudnya ya mungkin sekarang terwujud 5% atau 10%, tapi bisa terwujud, eee 90% gitu ya, nanti mungkin dicicit kita, di bawah cicit kita, apa ya, maksudnya cicit di bawah cicit gitu. Kan siapa tahu seperti itu gitu. Dan kita tuh punya andil di dalamnya dengan mendoakan anak dan keturunan kita gitu. Jadi jangan lelah untuk berdoa katanya. Terus juga kita tuh perlu mendoakan agar anak-anak kita ini jadi anak yang soleh-solehah, jadi penyejuk mata ibu dan bapaknya gitu, karena anak yang soleh-solehah ini kan jadi sumber kebahagiaan ya kedua orang tuanya, pahala yang banyak juga diberikan kepada orang tua atas doa anak yang soleh, dan usaha yang dilakukan dalam membesarkan anak-anak di bawah naungan syariat Islam, gitu. Jadi kan bahkan ya, jadi Dokter Aisyah juga bahkan katanya waktu melakukan hubungan seksual katanya ya, suami istri juga kan diperintahkan untuk berdoa supaya terlindungi dari, hal-hal buruk ya. Ada hadisnya juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian," yaitu suami ya, suami ingin berhubungan intim dengan istrinya lalu ia membaca doa, "Bismillah, Allahumma jannibna syaitona wa jannibs syaitona ma razaqtana." Karena dengan menyebut nama Allah, "Ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan setan dan jauhkanlah setan dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami." Nah, sebelum sebelum jadi janin pun berdoa ya. Jadi kan pengasuhan kita nih, pengasuhan orang tua muslim tuh tidak lepas dari doa. Dari mulai sebelum pembuahan sampai anak lahir pun kan banyak sekali doanya ya yang direkomendasikan, yang sudah dicontohkan baik dari Al-Quran maupun dari sunnah-sunnah. Pengasuhan anak ini katanya intinya dimulai dari memohon perlindungan dari gangguan setan bagi anak kita, bahkan dari sejak sebelum proses pembuahan. Nah, katanya doa perlindungan ini harus selalu kita minta selama anak masih hidup.
Ya, karena kan gitu ya, maksudnya janganlah pernah mengandalkan pada diri kita sendiri ya, karena anak misalkan anak tumbuh berkembang dengan baik, anak sesuai kurva, apa ya itu tuh, kurva yang di buku Pink ya, at tumbuhnya gitu. Anak misalkan 4 tahun sudah lancar ngomongnya, atau mungkin anak yang ya sebaiknya misalkan anak yang masih weight flattering, atau anak yang sakit kodar diuji sakit terus-terusan gitu, atau anak yang luar biasa aktifnya, semuanya itu nggak lepas dari, ketetapannya, ketetapan Allah yang menjadikan anak, seperti itu gitu. Jadi ya, anak itu sebagai refleksi kita ya, sebagai apa ya, reminder kita nih gitu, bahwa memang kita tuh nggak bisa mengandalkan pada usaha-usaha kita. Kalau misalkan kita merasa sudah berupaya sebaik-baiknya, misalkan sudah seideal mungkin, tapi ternyata ada hal yang tidak sesuai apa yang kita upayakan, ya mungkin itu sebuah reminder, sebuah pengingat bahwa mengasuh anak itu jangan mengandalkan diri sendiri, tapi kita melupakan berdoa, melupakan bertawakal kepada Allah, melupakan ikhlas kepada Allah, melupakan total surrender kepada Allah. Ya barangkali reminder-nya itu ya, misalkan, oh semuanya sudah, sesuai dengan kata dokter anak, sesuai ini, tapi misalkan anaknya sakit tiba-tiba, nah itu kan sebenarnya reminder, oh mungkin ya gitu, barangkali aku ini terlalu mengandalkan diri sendiri. Jadi jangan lupa untuk terus berdoa dan menyadari, nah ini penting banget, kita tuh perlu sadar sebagai orang tua, hanya dengan kehendak Allah semuanya dapat berubah, situasi apapun bisa berubah. Dari misalkan anak yang sakit terus jadi tiba-tiba sehat, anak yang misalkan, eee, aktif luar biasa jadi malah misalkan udah besarnya jadi penolong gitu ya di keluarganya, atau anak yang, gitu ya, bikin ibunya jantungan gitu. Siapa tahu Allah balikan suatu saat ya, anak tersebut jadi yang membikin kita bangga pada akhirnya gitu. Terus Dokter Aisyah menutup subchapter ini dengan, "Alhamdulillah," katanya, "segala puji bagi Allah, sebagai muslim kita senantiasa memiliki anugerah ini." Benar, ini suatu hal yang perlu kita syukuri ya sebagai orang tua muslim, walaupun rasanya riuh ya di luar sana, tapi kita bisa terus mengandalkan untuk bergantung kepada Allah gitu, walaupun situasi keruh ya, tapi dengan doa semuanya bisa berubah pada Allah ya gitu. Ya sekian parenting class malam ini, jazakumullah khairan, semoga kita semua bisa mengambil, faedahnya, hikmahnya, insight-nya dari subbab ini. Menurut saya ini subbabnya sangat bagus ya, untuk kita, untuk direnungkan. Seberapa dekat kita dengan anak kita itu penting, tapi seberapa lekat kita dengan anak kita itu jauh lebih penting. Makanya semoga, kita dan anak kita dapat membangun kelekatan yang aman itu. Kalau misalkan, aduh kok rasanya misalnya ya, rasanya kok kenapa ya gitu, aman sih kelekatannya menurut saya, tapi kok rasanya aku merasa tidak aman berada di kelekatan yang aman ini. Mungkin kita bisa mengecek bagaimana kelekatan kita waktu di usia anak kita dulu dengan orang tua kita, ya itu. Sekian parenting class malam hari ini, insya Allah bulan depan sudah masuk bab 4 ya, tentang ilmu dan pendidikan dalam Islam. Yes, insya Allah lebih ya semuanya semuanya daging sih ya. Ya tapi insya Allah nanti mungkin ya kita sharing lagi,
atas izin Allah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Jazakumullah khairan. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Oke, sudah. Jazakallah khair Ustazah. Assalamualaikum. Izin keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi